Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to my YouTube channel and enjoy this video please. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yaitu tentang relative clause. Jadi relative clause adalah kalimat yang dihubungkan oleh relative pronoun dengan kalimat lainnya. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjektif karena fungsinya yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun, noun phrase, atau pronoun ketika beberapa kalimat digabung. Nah, apa saja yang termasuk dalam relative pronoun? Jadi di sini pembahasan saya akan lebih difokuskan pada relative pronoun. Relative pronoun itu antara lain ada who, whom, which, that, and was. Oke, kita akan membahas who terlebih dahulu. Jadi, who ini digunakan untuk menunjuk orang sebagai subjek. Nah, biar lebih gampang. For example, the man who is standing near the door is my brother. Laki-laki yang berdiri di dekat pintu adalah saudara laki-laki saya. Kenapa kita memakai kata who? Kita memakai who karena subjeknya adalah the man, yang dimana the man itu menunjuk kepada orang atau manusia. Jadi kita memakai who karena di sini posisinya the man sebagai subjek. Sesuai dengan persyaratannya, who digunakan untuk menunjukkan orang sebagai subjek. Jadi di sini kita menggunakan who untuk menunjuk the man ini sebagai subjek pada kalimat tersebut. Oke, selanjutnya, next example, the girl who dance beautifully is a nurse. Gadis yang menari dengan indah itu adalah seorang perawat. Nah, di sini kita masih menggunakan who. Kenapa pakai who? Sama halnya dengan the man tadi. Di sini subjeknya adalah the girl yang menunjuk pada manusia. Jadi di sini konteksnya masih sama. Kita ingin menunjukkan the girl sebagai subjek pada kalimat ini. Oleh sebab itu kita menggunakan kata who. Oke, next example. The woman who helped you last month was die. Perempuan yang menolongmu bulan lalu telah meninggal dunia. Nah, di sini kita masih menggunakan who karena subjeknya di sini adalah the woman yang merujuk pada manusia. Sama hanya dengan the man dan the girl tadi. Nah, kita menggunakan who di sini untuk menunjukkan the woman sebagai subjek pada kalimat tersebut. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tentang whom. Jadi, whom ini digunakan untuk menunjuk orang sebagai objek pada sebuah kalimat. Nah, kalau who tadi, dia berfungsi untuk menunjuk orang sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Sedangkan whom, fungsinya adalah untuk menunjuk orang sebagai objek dalam sebuah kalimat. For example, I know the girl whom talks to Mrs. Lia. Saya tahu gadis yang berbicara dengan Bu Lia. Di sini kita menggunakan whom karena diawali dengan the girl dan the girl di sini menunjuk pada manusia namun pada posisi sebagai objek. Nah, di sini kita menggunakan whom karena kita ingin menunjukkan the girl ini sebagai objek pada kalimat tersebut. Oke. Next example. Mr. Anthony talks to a woman who wears glasses. Pak Anthony berbicara dengan seorang perempuan yang memakai kacamata. Di sini kita kembali menggunakan whom karena di sini a woman posisinya sebagai subjek. Kita ingin menjelaskan a woman ini sebagai subjek dalam sebuah kalimat sebagai objek, maaf. Oleh karena itu, kita menggunakan kata whom. Oke, next kita akan kembali membahas relative pronoun
selanjutnya yaitu tentang which. Nah, berbeda dengan who dan whom, which ini sendiri digunakan untuk menunjuk benda sebagai subjek maupun objek. Kalau who tadi berfungsi untuk menunjuk orang sebagai subjek, sedangkan whom berfungsi untuk menunjuk orang sebagai objek. Sedangkan which dia berfungsi untuk menunjuk benda sebagai subjek maupun objek. Nah, for example, jadi di sini penggunaan which sebagai subjek, ingat kalau tadi penggunaan who sebagai subjek dan penggunaan whom sebagai objek, tapi di sini untuk benda kita menggunakan which terlepas dia sebagai subjek atau sebagai objek. For example, the blue car which is expensive is Mr. Hasan's car. Mobil biru yang mahal itu adalah mobilnya Pak Hasan. Nah, di sini kita menggunakan which. Kenapa which? Karena di sini the blue car yaitu benda dan posisinya sebagai subjek. Jadi kita menggunakan which karena di sini kita ingin menunjukkan posisi blue car, mobil biru itu sebagai subjek. Namun dia benda. Makanya kita menggunakan which. Oke, next example. The elephant which has a broken leg is treated by doctor. Gajah yang kakinya terluka diobati oleh dokter. Di sini kita menggunakan which lagi karena di sini subjeknya adalah elephant yaitu gajah yang dalam konteks selain manusia, makanya kita menggunakan which. Jadi kita menggunakan which untuk menunjukkan elephant ini, si gajah ini sebagai subjek pada sebuah kalimat dalam penggunaan which untuk benda sebagai subjek ataupun objek. Oke, selanjutnya I have a motorcycle which has big tire. Saya memiliki sebuah sepeda motor yang memiliki ban besar. Di sini kita masih menggunakan which lagi, dan di sini motorcycle posisinya sebagai objek dan motorcycle merupakan benda, oleh karena itu kita menggunakan which. Kita ingin menunjukkan motorcycle ini sebagai subjek dalam sebuah kalimat, namun dalam konteks dia sebagai benda terlepas dia sebagai subjek ataupun objek. Oke. Selanjutnya kita akan membahas relatif pronoun yang selanjutnya, yaitu ada that. Nah, that digunakan untuk menunjuk orang atau benda sebagai objek atau subjek. Di sini dia bisa menggantikan who, which ataupun whom. Oke. For example, the man is standing near the door is my brother. Laki-laki yang berdiri di dekat pintu adalah saudara laki-laki saya. Ketika tadi kita menggunakan who, tapi di sini kita menggunakan that karena that bisa digunakan untuk menunjuk orang sebagai subjek ataupun objek, dan posisi the man di sini sebagai subjek. Jadi ketika who menunjuk orang sebagai subjek dan whom menunjuk orang sebagai objek, di sini that dia bisa menunjuk orang ataupun benda sebagai subjek ataupun objek. Oke, next example, the blue car that is expensive is Mr. Hasan's car. Mobil biru yang mahal itu adalah mobilnya Pak Hasan. Di sini kita menggunakan that karena masih sama seperti sebelumnya. Posisi the blue car atau benda di sini sebagai subjek. Seperti yang keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa that ini dia berfungsi untuk menjelaskan orang atau benda yang posisinya itu sebagai subjek ataupun objek. Nah, kalau tadi di atas
the man itu sebagai subjek, tapi the man dalam konteks orang. Untuk the blue car, dia posisinya sama sebagai subjek juga, tapi dia dalam konteks dia sebagai benda, tapi dia subjek. Oke, and last, terakhir, yaitu was, digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau possessive pronoun. Oke, for example, I know the boy whose father is a policeman. Saya tahu anak laki-laki yang ayahnya seorang polisi. Jadi di sini kita menggunakan was pada the boy yang memiliki ayah seorang polisi. Jadi di sini kita menggunakan was untuk menunjukkan bahwa kita mengetahui si anak yang memiliki ayah seorang polisi. Kita ingin menekankan bahwa the boy ini memiliki, ataupun dia memiliki kepemilikannya, dia memiliki seorang ayah yang polisi. Oke. Next example. The girl whose car is red is Anita. Gadis yang mobilnya berwarna merah itu Anita. Di sini kita masih menggunakan was, dan di sini kita menunjuk the girl sebagai pemilik dari mobil merah. Jadi pada kalimat ini kita ingin menunjukkan bahwa mobil merah itu adalah kepemilikan dari si Anita. Oke, so kesimpulannya adalah who menunjuk orang sebagai subjek, whom menunjuk orang sebagai objek, which menjelaskan benda sebagai subjek atau objek, that menjelaskan benda atau orang sebagai subjek atau objek, dan terakhir was untuk menunjukkan kepemilikan. Mungkin cukup di sini pembahasan materi tentang relative clause dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf, because perfections belongs to Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurangnya datang dari diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next video. Bye bye.